Oke, jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Vinda Ilmi Hadi Asma dari Offering A1A dari kelompok emotif. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai apa sih itu bimbingan dan konseling beserta isi-isinya. Untuk memenuhi tugas susulan Ordinaling 3 atau Ordinalas. Oke, jadi bimbingan merupakan sebuah usaha sadar berisi pemberian bantuan atau pengarahan dalam konteks perkembangan pribadi dan sosial, belajar, dan karir. Sedangkan konseling sendiri merupakan sebuah bantuan yang dilakukan seorang ahli atau konselor terhadap kliennya, yaitu konseli dengan kemandirian sebagai tujuan secara emosional dan terapeutik. Nah, jadi bimbingan dan konseling ini merupakan dua hal yang berkesinambungan, di mana konseling menjadi inti dari bimbingan. Maka dari itu, hakikat bimbingan dan konseling merupakan upaya membantu individu atau kelompok untuk mencapai perkembangan, memfasilitasi pertumbuhan, membantu pemecahan masalah, dan meningkatkan kesejahteraan emosional. Mengapa demikian? Karena itu tadi, bimbingan itu membantu pada perkembangan pribadi, sosial, belajar dan karir, sedangkan konseling sendiri itu meningkatkan kesejahteraan dalam emosionalnya. Jadi ketika dua komponen ini disatukan, otomatis akan membentuk suatu penggabungan yang lebih kompleks menjadi bimbingan dan konseling itu sendiri. Oke. Bimbingan dan konseling itu muncul dari Amerika yang dipelopori oleh Frank Person. Jadi bimbingan dan konseling itu berawal dari bimbingan karir, di mana pada eranya bimbingan karir ini dilakukan karena terdapat sebuah krisis ekonomi, bukan hanya ekonomi saja, ada krisis sosial, tapi pada waktu itu pemuda-pemuda di Amerika mereka kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan passion mereka, dan si person ini membuka sebuah bimbingan karir dan akhirnya dibukukan dan diteliti oleh para ilmuwan-ilmuwan lain, sehingga bimbingan karir ini dapat masuk ke sebuah sekolah menengah di Amerika Serikat. Dan akhirnya setelah dikembangkan dan dimasukkan ke sebuah sekolah, akhirnya muncullah bimbingan dan konseling. Nah, dan di Indonesia sendiri, bimbingan dan konseling itu dimulai oleh IKIP Malang dan IKIP Bandung. IKIP Malang sendiri sekarang sudah berganti nama menjadi Universitas Negeri Malang, dan IKIP Bandung sebagai Universitas Pendidikan di Indonesia. Jadi itu kenapa jurusan bimbingan dan konseling terbaik itu ada di UM dan di UPI. Jadi, pada tahun 1960 terdapat sebuah konferensi di Malang, konferensi IKIP, dan melahirkan hasil bahwa akan diciptakan sebuah jurusan, kalau dulu namanya bimbingan penyuluhan atau BP,
yang akhirnya di IKIP Malang dan di IKIP Bandung diadakan. Nah, setelah dikembangkan oleh para pelopor, para perintis, jadi akhirnya bimbingan penyuluhan ini diakui pada tahun 1989 dengan lahirnya Surat Keputusan Menteri nomor 25 tahun 1989 tentang angka kredit bagi jabatan guru dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, dan fun fact-nya, bimbingan penyuluhan ini berubah nama menjadi bimbingan dan konseling karena dirasa lebih cocok, dan setelah dikembangkan, diteliti lebih lagi, memang lebih penerapannya itu lebih banyak memakai konseling gitu, bukan penyuluhan. Oke, setelah bimbingan dan konseling ini sudah tercipta, sudah pasti ada prinsip-prinsip yang dipegang, dan di sini ada 6. Yang pertama, diperuntukkan untuk semua orang. Jadi, bimbingan dan konseling ini bukan hanya untuk siswa SMP dan SMA saja, namun untuk semua orang, siapapun yang membutuhkan bimbingan dan konseling. Namun, pada kebijakan pendidikan di Indonesia sendiri memang masih terbatas pada siswa SMP dan SMA. Yang kedua, bimbingan dan konseling ini merupakan proses individuasi, jadi berfokus pada individu, seperti itu. Selanjutnya, menekankan pada hal yang positif. Bimbingan dan konseling itu tidak pernah mengarah pada hal yang negatif. Jadi, maksudnya menekankan pada hal yang positif itu ya sudah pasti mengarahkan kepada hal yang baik-baik saja, seperti itu. Nah, bimbingan dan konseling sendiri berlangsung di berbagai aspek, jadi bukan cuman itu-itu saja, tapi di banyak sekali aspek-aspek di kehidupan, dan ilmu bimbingan konseling sendiri dapat dipakai dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan bermasyarakat. Nah, bimbingan dan konseling merupakan usaha bersama, dan pengambilan keputusan itu bersifat esensial. Maksudnya, pengambilan keputusan yang nantinya harus disetujui itu memang berasal dari si konseli. Jadi, si konselornya hanya sebagai fasilitator saja. Oke. Bimbingan dan konseling itu memiliki 2 tujuan, yang umum dan khusus. Nah, yang umum ini sebagai pengembangan potensi peserta didik secara optimal. Kenapa di sini disebut peserta didik? Karena bimbingan dan konseling sendiri ini kan rumpunnya ke pendidikan. Jadi fokus utamanya ke peserta didik. Dan secara khususnya itu pengembangan potensinya itu ada pada aspek pribadi atau sosial dan aspek belajar yang biasa dikaitkan dengan akademik serta karir atau yang biasa dikaitkan dengan pekerjaan. Nah, dan kemandirian yang dimaksud dalam tujuan utama bimbingan dan konseling ini itu ada 5. Jadi yang pertama, mengenali diri dan lingkungan. Nah, setelah konseli sudah mengenali diri dan lingkungannya, diharapkan konseli itu dapat menerima diri sendiri. Jadi, setelah mereka tahu mereka ingin menjadi seperti apa, mereka membutuhkan bimbingan yang bagaimana, mereka ingin mencapai tujuan yang bagaimana, nah, mereka ini menerima hal tersebut, dan setelah diterima, mereka mengambil keputusan. Mereka ingin yang
yang seperti apa dan harus melakukan yang bagaimana. Nah, setelah sudah ada keputusan yang bulat, dimulai untuk mengarahkan diri mereka. Jadi mereka mulai melangkah, mulai berproses itu pada pengarahannya. Dan yang akhirnya diaktualisasikan. Nah, bimbingan dan konseling ini sebenarnya memiliki banyak fungsi, tapi di sini ada 6. Ada fungsi pemahaman, jadi yang tadi memahami diri sendiri. Ada fungsi pencegahan, ada fungsi perbaikan dan penyembuhan. Ada fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Jadi setelah pemahaman tadi, ada pemeliharaan dan ada pengembangan dan pemeliharaan. Jadi ketika hal itu tidak bisa dicegah, maka harus diperbaiki. Dan pencegahan dan perbaikan pun membutuhkan pemahaman. Ketika perbaikannya sudah, berarti ada namanya penyembuhan. Nah, dan yang terakhir pemeliharaan sebagai tolak ukur apakah memang konselingnya itu sudah lebih baik gitu atau tidak, dan memang harus dijaga agar tetap stabil. Oke, bimbingan dan konseling ini memiliki banyak asas, yaitu yang pertama asas kerahasiaan. Jadi segala macam data konseling itu merupakan sesuatu yang rahasia dan tidak boleh diketahui oleh siapapun kecuali si konselor dan konselingnya, kecuali ada sangkut pautnya dengan hukum. Ada asas kesukarelaan, kekinian, kedinamisan, keterbukaan, dan yang sudah pasti kemandirian tadi. Ada asas kegiatan, keterpaduan, kenormatifan, keahlian. Kenapa keahlian? Karena sudah pasti menjadi seorang konselor itu artinya menjadi seorang ahli. Dan ada asas alih tangan dan asas tuturi handayani. Kenapa ada asas tuturi handayani? Karena seperti yang dijelaskan tadi bahwa bimbingan dan konseling sendiri merupakan rumpun dari pendidikan. Nah, berikut merupakan sebab peran bimbingan dan konseling dalam pendidikan. Jadi, bimbingan dan konseling itu memberikan dukungan emosional, panduan karir, penyelesaian masalah sosial, pengembangan akademis, orientasi pendidikan, pencegahan masalah perilaku peserta didik, dan konseling kelompok atau individu untuk membantu perkembangan siswa. Jadi, perkembangan siswa, perkembangan sumber daya manusia, itu sebenarnya BK memiliki peran yang sangat penting dan memiliki kontribusi yang besar. Walaupun di Indonesia sendiri, bimbingan dan konseling ini belum dikenal sebagai yang benar-benar konseling gitu. Oke. Terima kasih semuanya.